Jadi kan sudah di WA, saya WA langsung ke Farhad. Iya. Seteruan Denny Sumargo dan Farhad Abbas berawal dari kasus donasi yang melibatkan Yayasan Pratiwi Novianti dan Agus Salim. Denny kala itu menilai adanya kejanggalan pengelolaan donasi yang diterima Agus Salim melalui yayasan milik Pratiwi Novianti. Komentar Denny atau Densu itu memancing reaksi keras dari Farhad Abbas yang dianggap merendahkan kliennya. Mereka pun saling sindir di media sosial hingga Farhad secara terbuka mengatakan dirinya siap menghajar Densu jika terus berkata kasar. Denny tak gentar dan mendatangi langsung kediaman Farhad Abbas. Densu meminta pengacara 48 tahun itu membuktikan ucapannya. Alih-alih menepati ucapannya untuk memberi ketupat Bengkulu pada Densu, Farhad Abbas justru mati kutu dan berujung minta maaf pada suami Olivia Alan tersebut. Kini dikenal sebagai salah satu artis terpopuler tanah air, Denny mulanya bersinar lewat talenta sebagai seorang pemain basket nasional. Artis kelahiran 11 Oktober 1981 di Luwuk, Sulawesi Tengah ini sudah menunjukkan kecintaannya terhadap olahraga basket sejak kecil saat tinggal di Makassar. Ia rupanya terinspirasi dari idolanya Michael Jordan dan Kobe Bryant. Mimpinya untuk menjadi pemain basket profesional membawanya berhasil menggelandang dari klub-klub kecil hingga mencapai puncak karir bersama tim-tim ternama di Indonesia, seperti Satria Muda dan Garuda Speedy Bandung. Sayangnya ia tidak bisa melanjutkan kiprahnya lantaran mengalami cedera saat laga kedua final Indonesia Basketball Liga pada 2008. Sejak saat itu performanya menurun hingga akhirnya pada 2011 ia memutuskan rehat dari dunia basket. Densu lantas alih profesi dengan ikut casting sejumlah rumah produksi. Ia mengawali debut pada film Hat-Trick di tahun 2012. Pada tahun yang sama, Denny juga terlibat pada film 5 cm yang mengisahkan tentang sekelompok teman yang memutuskan untuk naik Gunung Semeru bersama-sama. Film inilah yang lantas semakin melambungkan nama pria berjuluk pebasket sombong tersebut. Hingga saat ini, Densu sudah membintangi belasan judul film seperti Mall Cleaner, Man Call Ahok, Twi Fortiare, hingga Miracle in Cell No 7. Selain dikenal sebagai aktor, ia kini populer sebagai kreator konten yang eksis di platform Instagram dan TikTok. Kanal YouTube-nya Curhat Bang Denny Sumargo merupakan salah satu siniar yang paling banyak ditonton publik setiap kali tayang. Densu menikah dengan Olivia Alan pada 2020 lalu dan telah dikaruniai seorang putri. Meski bukan dari kalangan dunia hiburan, namun pengacara Farhad Abbas cukup dikenal publik sejak bertahun-tahun lalu. Selain kerap ditunjuk jadi kuasa hukum artis, ia juga dikenal dengan sederet kontroversinya. Pria kelahiran Riau 22 Juni 1976 ini sejak kecil sudah akrab dengan dunia hukum berkat ayahnya Abbas Said, seorang pakar hukum dan mantan hakim agung. Farhad merupakan magister hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung dan penyandang gelar doktor bidang hukum dari universitas yang sama pada 2013 silam. Farhad mulai dikenal publik pada tahun 2004 ketika ia menangani kasus-kasus selebriti yang membuat namanya melejit. Selain itu, namanya kian dibicarakan setelah menikah dengan penyanyi era 80-an Nia Daniati. Sayangnya, ia kerap dibahas negatif warganet karena doyan berseteru dengan sejumlah artis dan publik figur lainnya. Meski lebih dikenal sebagai advokat, Farhad Abbas juga memiliki rekam jejak yang panjang dalam dunia politik. Pada 2010-2015, ia tercatat menjadi pengurus harian PDIP. Namun lewat partai berlambang banteng moncong putih itu, Farhad gagal terpilih saat mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI Dapil Riau II pada 2009. Upaya serupa diulangi pada 2013 di Dapil DKI Jakarta III dan dalam pemilu 2019 melalui PKB dari Dapil Jabar, namun hasilnya tetap sama. Terlepas dari rentetan kegagalannya, tekad Farhad di bidang politik tidak pernah pupus. Hal itu dibuktikan dengan kampanye Aku Indonesia yang ia usung untuk pencalonan presiden pada 2014, meskipun tanpa partai yang mendukungnya. Saat tengah naik daun di dunia keartisan, Denny Sumargo mendapat cobaan saat dituding menghamili seorang disc joki bernama Ferny Hassan pada 2013 silam. Ferny mengklaim bahwa Densu menolak bertanggung jawab dan mengakui sebagai ayah dari anak yang dikandungnya. Densu tak terima mendapat tuduhan itu, bahkan ia membantah kabar tersebut sambil berurai air mata.
Sebab tudingan itu membuat karir yang baru dijajalnya sebagai aktor nyaris mandek karena tak ada tawaran syuting. Hal itu sampai bikin dirinya nihil pemasukan. Setelah 6 tahun berselang, kasus tersebut akhirnya menemui titik terang pada 2019. Kala itu beredar foto surat DNA yang mengungkapkan fakta bahwa Densu bukanlah ayah kandung dari Putri Fernie. Tentu saja ini menjadi bantahan atas tudingan yang selama ini dialamatkan pada Densu. Namun seakan tak puas, pada 2023 lalu, Fernie kembali mengungkit soal tes DNA dan menantang suami Olivia Alan itu melakukan tes ulang di rumah sakit yang dia pilih. Sikap Fernie tersebut tentunya membuat Densu geram. Ketika Densu bereaksi keras atas permintaan tersebut, Fernie Hassan justru menghapus unggahan terkait. Atas dasar tudingan tidak menyenangkan itu, Densu lantas melaporkan Fernie ke Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran nama baik dan IT. Namun kasus ini kemudian berakhir secara kekeluargaan. Sementara itu, Farhad Abbas dikenal sebagai pengacara kontroversial yang doyan menikah siri dengan wanita yang rata-rata lebih dewasa darinya. Farhad pernah menikah dengan wanita bernama Rita Tresnawati pada 2001 secara siri. Dari pernikahan itu lahir seorang anak bernama Gusti Raihan Gibayus. Namun pernikahan keduanya berakhir pada Februari 2002 lalu. Tak lama setelah bercerai, Farhad menikah dengan penyanyi melankolis Nia Daniati pada Maret 2002. Karena Farhad menikah dengan mengaku sebagai seorang perjaka, sang mantan Rita pun muncul dan berkoar 4 bulan setelah Farhad dan Nia menikah. Rita kala itu meminta pengakuan sang pengacara terhadap buah pernikahan mereka, Gusti Raihan, namun Farhad menolak mengakuinya. Seakan tak kapok melakukan pernikahan siri, pada November 2004 lalu Farhad menikahi Melanie Sukmawati. Dari pernikahannya lahir seorang anak bernama Kaluna Nur Khalifah. Pernikahan ini sempat tak tercium publik, namun Melanie buka suara karena dirinya merasa frustasi menghadapi ancaman pihak Farhad Abbas yang berupaya tak mengakui pernikahan tersebut. Reda gosip dengan Melanie, Farhad Abbas kembali diberitakan menikah dengan wanita bernama Ani Mulyadi yang merupakan sahabat Nia dan Niati pada Mei 2005. Nia kecewa karena pernikahan itu dilakukan dengan mengatasnamakan dirinya. Ia pun memberi ultimatum pada Farhad untuk memilih dirinya atau Ani. Pengacara berdarah Makassar itu pun memilih menceraikan Ani. Diawali rumor perselingkuhan, Farhad kali berikutnya menikahi siri sekretarisnya Regina di tahun 2015. Namun pernikahan itu tak bertahan lama, mereka berpisah dan saling bongkar aib masing-masing. Densu dikenal sebagai aktor dan bintang iklan yang cukup populer. Sejumlah film box office pernah dibintanginya seperti film 5 cm, US Band hingga Miracle in Cell No 7. Aktor 43 tahun ini juga memiliki sejumlah bisnis. Di antaranya, ia memiliki bisnis kuliner bernama Burger Bangor. Ia juga merintis bisnis fashion bernama Pebasket Sombong Store. Namun, cuan penghasilan terbesarnya berasal dari profesinya sebagai kreator konten. Salah satu yang cukup moncer adalah podcast miliknya. Kanal YouTube Denny Sumargo yaitu Curhat Bang Denny Sumargo dibuat sejak 30 Agustus 2020 silam. Kanal YouTube ini kini telah memiliki sekitar 7 juta subscriber dengan total video yang sudah diunggah hingga nyaris 300 konten video. Melansir dari laman sosial Blade, Densu berpotensi memperoleh penghasilan dalam sebulan dari YouTube kira-kira $7.600 hingga $1.220.000. Atau serata 118 juta hingga 1,8 miliar rupiah. Sementara itu, Farhad Abbas menjadi salah satu pengacara dengan jam terbang tinggi di tanah air. Apalagi ia kerap menangani kasus kontroversial. Punya nama besar di dunia hukum, Farhad sempat mengklaim jika dirinya memiliki harta hingga 300 miliar rupiah saat baru berusia 29 tahun. Hal itu disampaikan Farhad di tahun 2018 silam. Selain sebagai pengacara, ia juga memiliki berbagai bisnis. Salah satunya adalah bisnis kuliner yang diberi nama Tayami Nyuknyang. Farhad juga tercatat sebagai pemilik properti villa yang disewakan di daerah Cipanas, Jawa Barat. Soal tarif, tak sedikit yang menduga bayaran Farhad Abbas tak jauh beda dengan Hotman Paris. Pasalnya, keduanya sama-sama terkenal dan cukup lama berkiprah di dunia hukum. Setelah bertekuk lutut saat bertemu Denny, bukannya jera, belakangan Farhad Abbas malah kembali menyindir Denny Sumargo.
Lewat Instagramnya, Farhad Abbas menyebutkan sang YouTuber punya otot namun tidak ada otak. Selain itu, Farhad juga menuntut Densu untuk meminta maaf kepadanya. Farhad pun menulis jika ia tengah berpikir mengajarkan Densu untuk lebih rendah hati dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sebagai praktisi hukum, ia akan mengenakan ancaman dan jeratan pasal jika Densu tidak meminta maaf secara terbuka.